Cuplikan video kemarin, setelah Li Tianyuan dan Xi Yanhan kembali bersama, mereka pun menghabiskan malam berduaan selayaknya suami istri. Lanjut ke ceritanya, keesokan harinya, waktunya jam Cheng atau jamnya pelatihan, yang khusus dilatih langsung oleh Li Tianyuan. Terlihat 3 murid yang mengikuti pelatihan adalah Xi Yunuan, Ma Yuan, dan Xiao Ye. Sebelum latihan dimulai, Li Tianyuan menjelaskan, "Di sekte Xinmu, aku hanya mengajar kalian selama 5 hari. Seberapa banyak yang kalian pelajari itu, tergantung pada diri kalian sendiri." Terlihat Xi Yunuan tampak terkejut, setelah dinilai keseluruhan bakatnya. Li Tianyuan menyampaikan, "Xi Yunuan, bakatmu bagus, tetapi fondasimu tidak stabil, ditambah energi caotik yang berlebihan dranah. Dan tubuhmu tidak bisa menahan dranah 20 tahun, kemungkinan tubuhmu akan meledak dan metong." Li Tianyuan melanjutkan perkataannya, "Kekuatan seorang saintis diwariskan oleh generasi ke generasi. Tetapi pada akhirnya, itu bukan milikmu sendiri. Mereka yang tidak berbakat tidak akan lepas dari takdir ini." Xi Yunuan bertanya dengan ekspresi sedikit panik. "Kalau begitu Tuan Li, apa yang harus aku lakukan?" Tiba-tiba Li Tianyuan menyentuh kening Xi Yunuan, terlihat percikan aura kuning pekat dari wajahnya. "Ingat energi ini, sirkulasikan terus-menerus, dan secara bertahap kumpulkan energi caotik dranah tubuhmu." Energi yang tadinya hanya sekedar percikan, tiba-tiba melonjak menyelimuti tubuhnya, dan meluap-luap. Lanjut Xi Yunuan memfokuskan dirinya dan bermeditasi. Sekarang giliran Ma Yuan yang dinilai oleh Li Tianyuan. "Fondasimu cukup kokoh, tetapi kultivasimu benar-benar kacau. Apa teknikmu diajarkan oleh Ma Chengyan?" Ma Yuan menjawab perkataan Li Tianyuan. "Iya, memang benar, itu diajarkan oleh masterku." Lalu Li Tianyuan memberikan secari kertas, dan berkata, "Latihlah sesuai dengan teknik yang tertulis di sini." Ma Yuan pun mengambil kertas tersebut, dan Li Tianyuan lanjut berjalan ke arah Xiao Ye sambil berkata, "Berhati-hatilah, untuk tidak terburu-buru naik tingkat. Cukup pertahankan kultivasimu di ranah True Human." Sambil Ma Yuan memperhatikan kertas yang diberikan Li Tianyuan, tiba-tiba ia menoleh ke arah Li Tianyuan dan bertanya, "Kenapa kau memilihku? Sudah jelas-jelas saudara murid lainnya memiliki bakat yang jauh lebih baik dariku." Dengan ekspresi dingin Li Tianyuan berkata, "Setidaknya, kau tidak mundur ketika menghadapi pemburu bayangan, dan serangan monster." Selanjutnya Xiao Ye. Li Tianyuan menatap dingin ke anak kandungnya itu. Terlihat Xiao Ye berkeringat dingin dan gugup, di hadapan Li Tianyuan. Lanjut, Li Tianyuan berkata, "Sebelum kau mulai berkultivasi secara resmi, kau sebaiknya memahami pembagian tingkat kultivasi saat ini." Lanjut Li Tianyuan menjelaskan tingkatan kultivasi. 1. Mortal Transcendent. 2. True Human. 3. Earl. 4. Marquis. 5. King Holy Emperor. 6. Great Emperor. Setiap ranah dibagi lagi menjadi tahap pemula, menengah, lanjut, dan puncak. Ranah Great Emperor itu unik, dibagi lagi menjadi 3 tahap. 1. Mystic Light. 2. Myriad Phenomena. 3. Galaksi. Setelah Li Tianyuan panjang lebar menjelaskan, Xiao Ye bertanya padanya, "Apa ciri khas dari setiap tingkatannya?" Lalu Li Tianyuan menjawab pertanyaan Xiao Ye, "Pahami ini saja untuk sekarang. Sisanya akan dijelaskan secara rinci setelah kau mencapai ranah Mortal Transcendent. Hari ini, kau hanya perlu melakukan satu hal." Terlihat Li Tianyuan mengambil batu kerikil, lalu ia melemparkan ke tebing bukit batu di hadapannya. Lanjut Li Tianyuan berkata, "Ambil batu ini dan bawa kembali." Xiao Ye sedikit kebingungan dengan apa yang Li Tianyuan bicarakan. "Mengambil batu." Lanjut ia bergumam dalam hatinya, "Apa yang sulit dari ini?" Xiao Ye mulai melangkah, menuju batu yang lemparkan ke arah dinding tebing di hadapannya. Baru beberapa langkah, pergerakan Xiao Ye berhenti, dan ia sedikit terkejut, karena di depannya terdapat formasi yang sudah disiapkan oleh Li Tianyuan. Terlihat ada banyak pedang terbang yang dilapisi aura petir biru,
pedang itu mengarah ke objek apapun yang mendekati bongkahan batu yang dilemparkan tadi. Dua bilah pedang melesat ke arah Xiao Ye menancap tepat di sampingnya, sebagai peringatan jangan melanjutkan tujuannya. Itulah yang menjadi tantangan untuk pelatihan Xiao Ye. Li Tianyuan berkata kepada Xiao Ye, "Jika kau tidak ingin metong, teruslah maju. Serangannya tidak akan berhenti sampai kau mendapatkan batu itu." Satu pedang lagi melesat, dan itu hampir menembus kepala Xiao Ye. Jika saja ia telat menghindar tamat sudah. Lanjut Xiao Ye bergumam dalam hatinya. Dia tidak sedang bercanda. Terlihat pipinya mengalirkan cairan merah, tergores oleh serangan formasi pedang. Ma Yuan yang mengetahui formasi pedang itu sampai terkejut, mulutnya terbuka lebar. "Formasi Demon Lock Sword, bagaimana kau bisa tahu tentang formasi itu?" Li Tianyuan menjawab dengan sederhana saja. "Semua teknik mengikuti prinsip yang sama. Apa sulitnya sebuah formasi pedang kecil?" Di saat mereka sedang berbincang, terlihat Xiao Ye yang terus menghindari serangan formasi pedang itu. Lalu Ma Yuan berteriak, "Ini tidak benar. Kau membiarkan seorang anak menembus formasi pedang ini. Jika kau ingin dia metong, buntut aja langsung, itu lebih mudah." Udah jengkel dengan ocehan Ma Yuan, Li Tianyuan menembakkan auranya dengan lemah ke wajah Ma Yuan. "Terlalu banyak pikiran yang mengganggu, fokuslah pada kultivasi." Terlihat jidat Ma Yuan terlika memar, ia pun langsung terdiam. Lanjut ke pelatihan Xiao Ye. Terlihat dia sangat kesulitan untuk melewati formasi itu, lalu Li Tianyuan berkata, "Jangan mengandalkan keberuntungan. Formasi ini sekarang sudah di luar kendaliku. Hanya dengan mengambil batu itu, serangannya akan berhenti." Tiba-tiba Xiao Ye berteriak, terlihat tangan kirinya tertusuk oleh formasi pedang. Cairan merah pun memuncrat berserakan. Terlihat ia sudah mulai kelelahan, wajahnya bercucuran keringat. Li Tianyuan dengan sikap dinginnya, dia cuek saja seolah-olah tidak ada yang terjadi apa-apa. Karena, ia tahu di hadapan musuh yang sebenarnya bisa lebih kejam dari yang sekarang Xiao Ye rasakan. Lanjut Li Tianyuan berkata sambil memalingkan pandangannya, "Saat ini, hidup matimu tidak ada hubungannya denganku." Lanjut ke pelatihan Xiao Ye, terlihat Xiao Ye lengah sedikit, punggungnya tertebas lagi oleh formasi pedang, ia pun mengerang kesakitan. Xiao Ye terlihat panik, ia berkata dalam hatinya, "Ini tidak bisa dilakukan." Pedang terbang itu semakin cepat. Lalu terdengar bisikan telepati entah siapa yang berkata. Sementara pedang terbang terus melesat dan semakin rapat mengarah ke Xiao Ye. "Ambil batu itu." Pedang itu semakin rapat. "Berlarilah secepat mungkin, atau kau benar-benar akan metong." Serangan pedang terbang mengenai lutut Xiao Ye, terlihat cairan merah kembali memuncrat sangat banyak. Pergerakan Xiao Ye semakin melambat, namun ia tidak pantang menyerah, terus berusaha menuju batu yang ada di depannya. Sementara itu, Li Tianyuan dan Sui Feng berdiri di atas tebing sambil memperhatikan Xiao Ye. Sui Feng berkata kepada Li Tianyuan, "Tuan muda, apa yang kau ajarkan pada Xiao Ye terakhir kali adalah teknik ganda hidup dan metong." Dari keterampilan Eight Tribulations Divine, Li Tianyuan jawab dengan singkat, "Benar." Lanjut ia menjelaskan, mengalami kematian dan menginginkan kehidupan. Dengan menembus penghalang ganda hidup dan metong, lalu dibantu dengan teknik Taye Burning Heart, itu akan memberikan fondasi yang kokoh untuknya. Sementara Li Tianyuan menjelaskan, Xiao Ye terus menghindar dari serangan pedang terbang yang semakin cepat dan banyak. Terlihat batu yang dilemparkan oleh Li Tianyuan sudah di depan matanya, namun formasi pedang juga semakin sangat banyak dan sangat cepat. Xiao Ye berkata dalam hatinya, "Tinggal satu langkah lagi." Lalu ia berteriak, "Sebelum aku benar-benar menjadi kuat, aku tidak bisa metong." Dengan tubuh yang sudah berlumuran cairan merah, ia terus berusaha keras. Detik-detik terakhir, terlihat banyak ujung pedang hampir mencabik-cabik tubuhnya. Sudah tinggal beberapa senti lagi, Xiao Ye melompat dengan kuat dan akhirnya dapat menggapai batu tersebut. Dan pergerakan pedang terbang pun berhenti tepat beberapa senti di atas punggung Xiao Ye dan menghilang secara perlahan. Terlihat Xiao Ye terengah-engah lalu ia menghela nafasnya. Baru beberapa langkah,
Xiao Ye pun tersungkur, karena kelelahan dan juga terlalu banyak cairan merah yang keluar, membuat ia tidak bisa mempertahankan keseimbangnya. Setelah Xiao Ye berhasil melewati pelatihan dari Li Tianyuan, Sui Feng yang menyaksikan perjuangan Xiao Ye berkata, keinginan untuk hidup mendorong indera tubuhnya melewati batas. Xiao Ye berhasil menembus penghalang hudup dan metong. Setelah Sui Feng menyelesaikan perkataannya, Li Tianyuan berkata sambil meloncat turun, menuju Xiao Ye yang sudah tergeletak. Sui Feng, kembali ke Aula Tianli dan bawa barang itu. Dengan sigap ia langsung menjawab perkataan Li Tianyuan. Baik, lalu, Li Tianyuan mendarat tepat di depan Xiao Ye yang sedang tergeletak. Dan ia melukai telunjuknya, lalu meneteskan cairan merah ke mulut Xiao Ye, dengan tiba-tiba tubuh Xiao Ye kembali pulih dan segar kembali. Lalu Xiao Ye memeriksa bagian tubuhnya dan berkata, apa aku metong lagi? Li Tianyuan dari belakang menjawabnya, kau masih hidup. Dan video pun bersambung.